Dihina tidak tumbang, dipuji. Gak pernah bang. Iya, itulah nasib anak-anak sekolah yang levelnya di tengah-tengah. Salah dikit disalahinnya seminggu. Bener dikit nilainya cuma segitu-segitu. Nakal dikit dikira fans MU. Lah kalau diem, malah dikira wibu. Serba salah emang. Bener, nah ini mah kayaknya masa kecil saya. Tapi enggak, itu semua adalah nasib Xiang Li Siki. Yang selalu diremehkan, yang selalu dianggap murid bodoh, dan yang selalu sok edgy dengan hobinya. Tapi positifnya, dia selalu pede dan selalu menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kepada dunia siapa dirinya sebenarnya. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Di salah satu sekolah terbaik di Cina, ada komplotan bandit yang selalu menyerang setiap malam. Gerombolan bandit yang kerap berbuat onar. Mulai dari mencuri, tawuran, bahkan sampai memukuli poluan. Namun berbeda dengan malam ini. Bandit-bandit itu tak keluar sama sekali. Dan yang lebih aneh, tetap saja ada yang tercuri. Sertifikat sekolah yang disimpan rapi, rapat, dan ketat ternyata hilang secara tiba-tiba. Padahal pihak sekolah merasa sudah menjaganya dengan sangat baik. Tapi beruntungnya sekolah mereka punya detektif cilik terbaik di dunia yang bisa memecahkan semua masalah, yang bisa menumpas segala salah, dan juga yang bisa makan soto tanpa kuah. Dialah Xiang Li Siki. Xiang Li. Dan iya, semua yang saya ceritakan di awal tadi cuma impian dari Xiang Li. Seorang murid yang sangat-sangat terobsesi jadi Conan Edogawa alias detektif Konak. Matamu Konak, blok. Conan, cok, Conan. Iya, apapun halunya Xiang Li, aslinya dia cuma murid biasa-biasa aja yang gak ikut ekstrakuler apa-apa. Dan akibatnya, ya cuma disuruh bersih-bersih sekolah tiap hari Jumat. Tapi segala mimpinya ini tak datang begitu saja. Pada saat ia kecil dulu, ia pernah hilang dan diselamatkan oleh seorang detektif. Jadi sejak malam itulah, Xiang Li hanya punya satu mimpi, yaitu menjadi detektif. Tapi kalau dibilang Xiang Li isinya cuma mimpi, ya nggak juga sebenarnya. Karena dia bisa membuktikan kemampuannya di depan ayahnya. Hari itu adalah hari ke-7 ibunya menanam tumbuhan di dalam rumah. Harusnya kalau udah 7 hari akan ada pertumbuhan, atau setidaknya ada yang mencungul dan berubah jadi tunas. Tapi sudah hari ke-7, bibit masih jadi bibit. Tidak ada batangnya sama sekali dan tidak ada yang berubah sama sekali. Namun dengan kemampuan Xiang Li yang bisa mengidentifikasi berbagai clue-clue yang ada, ia pun tahu kalau ayahnya lah pelakunya. Ternyata ayahnya tak sengaja menumpahkan air panas di pot milik ibunya tempo hari. Tak mau ada piring melayang, sang ayah pun menggantinya dengan bibit yang baru. Karena kebetulan sekarang baru masuk tahun ajaran baru, ada aturan baru juga yang diberikan sekolah. Setiap murid wajib bergabung dalam eskul jika tidak ingin nilai mereka jelek. Tapi sayangnya, tak ada satupun eskul yang membuat Xiang Li tertarik. Hingga akhirnya datang teman yang bernama Bayu. Layaknya teman yang salah pergaulan, Bayu tiba-tiba mengajak Xiang Li untuk membuat ekskul sendiri, yaitu ekskul detektif. Tawaran yang tentu langsung diterima oleh Xiang Li, walau harus berurusan dengan syarat punya 5 anggota dan ruangan sendiri. Xiang Li dan Bayu tetap tidak menyerah. Hingga akhirnya mereka berhasil mendapat ruang untuk ekskul mereka nanti. Sayangnya, masih ada satu persyaratan yang belum bisa dipenuhi. Mereka harus mendapatkan minimal 5 anggota agar ekskul mereka tidak dikira dark system. Bahkan saat Xiang Li sudah membuat booth kecil-kecilan untuk ekskulnya, Bayu justru datang untuk mengundurkan diri. Orang tua Bayu ingin Bayu masuk ke ekskul IT, bidang yang nantinya akan bisa menghasilkan uang lebih banyak dibanding jadi detektif. Kabar yang tentu tak ingin didengar oleh Xiang Li, yang semangatnya sedang membara. Olah yuyuh kelakuanmu lu, ngawur. Karena kebanyakan ngelamun, Xiang Li malah ditabrak anak-anak dari ekskul IT
yang sedang menyiapkan diri untuk pameran 2 hari lagi. Tapi Xiangli malah salah fokus pada apa yang dibawa oleh Aru. Katanya anak IT, tapi kenapa bawa popok anjing? Kalimat yang membuat Aru marah dan seketika membuat Aru balik menghina Xiangli. Aru berkata kalau Xiangli hanyalah murid bodoh yang terobsesi jadi detektif. Masa ia mau jadi Conan tapi nggak cebol? Hah? Iya juga. Belum sempat Xiangli membalas hinaan itu, Bu Sani malah datang dan minta Xiangli untuk bantu-bantu anak IT menyiapkan pamerannya nanti. Xiangli marah, tapi tak ada yang bisa ia lakukan selain menuruti apa kata gurunya. Singkat cerita, pameran IT pun mulai digelar. Berbagai temuan dari murid-murid ekskul IT mulai dipamerkan satu demi satu. Ada alat simulasi azab gunung meletus, mesin cuci manual, sampai ada sepatu roda elektrik. Lah, ini baru teknologi. Kayaknya lebih aman mesin cuci manual. Mesin cuci manual kan juga kebet. Dan di tengah hingar-bingar pameran itu, peran Xiangli di sana hanya satu, nyapu. Iya, ia memang terlihat tidak berguna, tapi saat ada barang teman yang hilang, Xiangli siap siaga untuk bantu mencarinya. Dengan berbekal ilmu detektifnya, Xiangli bisa tahu kalau pelakunya adalah kucing milik sekolah. Dan mungkin inilah waktu yang tepat baginya untuk membuktikan siapa dirinya. 我喜欢闪亮的东西。哎，小徐要跑。火山启动。Ulah, Xiangli kok iki orang gendal. Iya, kalau udah bodoh minimal gak usah ngerepotin. Begitulah kata Bu Sani dengan nada penuh emosi. Untung saja Bu Sani masih punya murid yang bisa ia banggakan. Karena ada Jiayi yang sukses membuat alat pendeteksi sampah otomatis, yang nanti bisa dipamerkan pada tamu spesial sekolah nanti sore. Bu Sani pun segera menyimpan alat buatan Jiayi tadi dalam rak dan segera bersiap-siap menyambut tamu spesial yang akan datang. Dan tamu spesial yang dimaksud adalah sang pemilik sekolah, Pak Liu. Pihak sekolah begitu antusias ingin memamerkan alat buatan Jiayi. Karena jika sampai alat temuan itu berhasil memukau Pak Liu, maka Bu Dona sebagai kepala sekolah akan membuat kelas baru yang berbasis teknologi di sekolah ini. Sekaligus mengirimkan temuan Jiayi pada kompetisi IT nasional. 正摆对吗？对对。 Bu Sani segera minta semua anak ekskul IT untuk mengakui tindakannya. Karena ini sama saja mencoreng nama sekolah dan dirinya sebagai seorang guru. Selain Bu Sani, Jiayi juga terpukul dengan kejadian ini. Sampai-sampai Bu Sani minta Jiayi untuk istirahat dulu. Dan dia yang akan mencarikan alatnya nanti. Tapi saat ia keluar, ia dikagetkan dengan Xiangli yang sudah ada di sana dan tahu semua yang terjadi. Xiangli berjanji akan membantunya. Tapi ia minta Jiayi menceritakan kejadiannya secara detail. Namun sayang, Jiayi tak tahu apa-apa. Karena selama barangnya disimpan oleh Bu Sani, ia ada di ruang guru untuk merapikan dokumen. Sebelum memulai investigasi, Xiangli menemui Bu Sani dulu. Ia menawarkan kemampuannya untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi dengan satu syarat. Jika nanti alat bantuan Jiayi ketemu, maka Bu Sani harus meng-ACC ekskulnya, walaupun hanya dia anggotanya. Tawaran yang mau tidak mau disetujui oleh Bu Sani dengan terpaksa. Tapi Bu Sani juga memberi syarat. Beliau minta agar Xiangli ditemani oleh Aru dalam menyelesaikan kasus ini. Tadinya Aru sempat menolak, karena ia masih sibuk mengerjakan temuan jam dan senter. Xiangli lalu mulai mencari-cari alasan. Jika sampai alatnya tak ketemu, maka seluruh anggota ekskul IT di sekolah ini akan dijadikan ormas rendang. Dan cara itu ternyata berhasil membuat Aru setuju untuk ikut dalam investigasinya. Karena kejadian tadi, ruang ekskul IT hanya boleh dimasuki oleh guru dan Xiangli untuk keperluan investigasi. Di sana ia mencari segala tanda yang bisa ia gunakan untuk mencari clue. Di tengah itu, Aru lalu mengingat apa yang terjadi sebelum kejadian. Tadi setelah Bu Sani menyimpan alat temuan Jiayi, semua murid bersih-bersih isi ruangan.
Tapi Aru juga tak melihat ada yang membuka rak tempat alat itu disimpan. Beberapa anggota eskul yang lain juga ada yang ke ruang olahraga untuk mengembalikan keperluan pameran. Selain itu, tak ada clue lagi yang bisa Aru berikan. Tapi Xiangli ternyata sudah mendapatkan beberapa clue. Pertama ada benang baju yang tersangkut. Kedua ada bola. Ketiga ada bercak debu. Dan yang keempat, jejak kaki berlumpur. Xiangli tak bisa mendapatkan rekaman CCTV karena baru saja rusak seminggu yang lalu. Dan Xiangli yakin kalau orang yang mencurinya pasti membawa sebuah tas. Xiangli juga baru ingat satu hal. Lukisan yang ada di depan ruang eskul IT baru saja selesai kemarin. Dan ia akan mencari informasi lebih lanjut dari orang yang menggambarnya. Dan orang itu adalah Luna, seorang anggota eskul seni yang akan diinterogasi oleh Xiangli. Luna dengan mantapnya langsung menyebut nama Nanda. Dia kemarin terlihat membawa sebuah tas besar. Ia juga terlihat sangat marah sampai tak mau merespon Luna yang sedang memanggilnya. Setelah berhasil mengantongi satu nama, Xiangli segera menemui Nanda dan mengkonfirmasi apa yang diucapkan Luna tadi benar atau tidak. Tapi cara itu malah membuat Luna benar-benar marah dan menendang Xiangli. 必须配合我调查。哎，楠楠，向里， Xiangli nyaris dihajar habis-habisan oleh Nanda. Tapi untungnya ada Aru yang menenangkannya dan minta Nanda lebih kooperatif. Karena ini adalah tugas yang diberi Busani. Nanda mulai tenang dan mulai bercerita kalau ia kemarin ke sini untuk mengambil alat temuannya dan mewarnainya menggunakan AI. Xiangli mulai curiga. Kenapa Nanda mewarnainya? Padahal pentas sudah berakhir dan tak perlu lagi Nanda memperbaiki alatnya. Alasan Nanda melakukan ini semua ternyata karena sakit hati. Sahabat kecilnya yang bernama Grace tiba-tiba tak mau lagi mengejar mimpinya di bidang seni. Dan kini ia memilih untuk bersama Jiayi belajar bahasa Cina klasik. Kecurigaan Xiangli tadi bukannya tak berdasar. Bercak debu yang jadi clue Xiangli di awal ternyata juga ada di kaki Nanda. Nanda tak bisa mengelak lagi. Hingga akhirnya ia mengakui kalau ia memang membuka rak itu dan merusak nama Jiayi dalam alat itu. Nanda merasa tak terima Grace lebih memilih Jiayi dibanding dirinya. Hingga akhirnya Xiangli sadar kenapa Nanda bergabung di kelas IT tahun ini. Semua itu ia lakukan agar ia bisa membuktikan pada Grace kalau ia sama hebatnya dengan Jiayi. 我讨厌田佳怡，因为她抢走我最好的朋友。 Nanda mengaku kalau ia memang tak suka Jiayi, tapi ia juga takkan setega itu untuk mencuri dan menyembunyikan alat temuannya. 你们吵架了？你俩不是死党吗？少管闲事儿。 Tahu kalau bukan Nanda yang melakukannya, Xiangli ingin segera mencari clue lain dalam investigasinya. Tapi Nanda tiba-tiba memanggilnya dan memberitahu kalau ada anggota bayangan. Anggota yang ada di daftar anggota tapi tak pernah datang dalam setiap pertemuannya. Xiangli mulai mencari anggota bayangan yang bernama Doni ke kelasnya. Tapi yang ia temukan justru adiknya. Adiknya bilang kalau kakaknya sekarang lebih memilih bermain sepak bola dibanding ikut pelajaran ataupun ekskul. 武明东， Xiangli tak tahu kenapa Doni berlari-lari saat ia dipanggil. Tapi di sana Doni langsung bilang kalau bukan dia yang mencuri alat milik Jiayi. Xiangli lalu bertanya, kenapa ada bola di dalam rak yang sama dengan alat temuan Jiayi? Kenapa juga ada jejak kaki berlumpur dengan tekstur yang mirip seperti di lapangan sekolah? Dan kenapa ada bekas benang robekan baju dalam raknya? Robekan yang nyaris sama dengan yang ada di lengan Doni. Doni pun akhirnya jujur. Bola yang ia sembunyikan di sana adalah bola adiknya. Mereka tadinya sama-sama bermimpi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Tapi Doni merasa ibunya lebih sayang pada adiknya dibanding padanya. Jadi ia ingin mencari perhatian ibunya dengan bergabung ekskul IT dan menjadi juara. Doni juga memberi kesaksian kalau saat Doni menyembunyikan bola adiknya, ia juga masih melihat alat temuan Jiayi ada di dalam. 我就把足球场对下。我走的时候氛围也还在柜子里。
Walau belum berhasil menemukan pelakunya, namun Xiangli setidaknya bisa memperbaiki hubungan antara Doni dengan adiknya. Tapi investigasi harus tetap berjalan. Dan Xiangli minta Aru untuk mengumpulkan semua anggota ekskul IT untuk diinterogasi satu demi satu. Sudah nyaris 10 anak yang diinterogasi, tapi Xiangli tak kunjung mendapatkan clue yang jelas. Hingga akhirnya datanglah Zhou, murid yang melihat Bu Rini membawa sebuah kotak peralatan dari dalam ruang ekskul IT. Aru juga mulai curiga pada Bu Rini, karena ia sering membuat murid-murid di kelasnya kesal karena sering terlambat datang. Aru pun kini tahu harus bertanya pada siapa jika berkaitan dengan Bu Rini. Aru mendatangi tetangga Bu Rini, sekaligus teman sekelas Jiai, namanya Julie. Aru lalu bertanya bagaimana hubungan Bu Rini dengan Jiai di kelas. Ternyata hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja. Apalagi setelah Jiai mengoreksi kesalahan Bu Rini saat di kelas. Dan ini menjadi sebuah clue baru bagi mereka untuk merubah target mereka jadi ke Bu Rini. Tak hanya di jam sekolah saja, Aru dan Xiangli terus memburu Bu Rini sampai pulang sekolah. Apalagi kini barang bukti sudah ada di depan mata mereka. Tak ada alasan untuk mereka menunda mengejarnya. Setelah mereka berdua terus buntutinya, sampailah Bu Rini di kafe untuk bertemu keluarganya. Ternyata anaknya sedang ulang tahun. Dan alat yang Bu Rini bawa hanyalah alat yang mirip saja dengan alat temuan Jiai. Dan ini membuat Aru dan Xiangli yakin kalau mereka lagi-lagi salah target. Apa yang baru saja terjadi membuat Bu Sani marah besar. Xiangli sudah melewati batas sampai buntuti gurunya sendiri. Apa yang sudah mereka lakukan nyatanya juga tidak berhasil membuat alat temuan Jiai kembali. Bu Sani semakin yakin kalau ide ekskul detektif adalah ide yang sangat bodoh. Dan Xiangli diminta ikut ekskul yang ada saja. Namun Aru datang dan membela Xiangli. Bu Sani harusnya tak punya hak untuk menghentikan ekskul detektif. Karena ekskul itu tidak melanggar aturan sekolah apapun. Tanpa peduli larangan Bu Sani, Aru langsung mengajak Xiangli untuk melanjutkan investigasi mereka. Xiangli pun berterima kasih pada Aru dan bercerita kalau ia sebenarnya merasa sakit hati karena bakatnya tak pernah dihargai oleh siapapun. Dan mungkin perasaan itu tak akan dipahami Aru. Sayangnya Xiangli kini salah. Karena Aru sudah merasakan itu sejak kecil. Aru kecil sangat terobsesi dengan roket. Dan ia ingin menjadi salah satu pembuat roket terhebat di Cina kelak. Tapi sayang, bakatnya yang tidak seberapa dan selalu diremehkan oleh keluarganya menjadi kombinasi yang buruk bagi Aru untuk melanjutkan mimpinya. Karena menurutnya, Xiangli berbeda. Ia punya skill, ia punya talenta, dan ia juga punya keahlian dalam detektif. Xiangli harusnya sadar kalau dirinya adalah seorang anak jenius. Mereka semua yang sudah meremehkan Xiangli harusnya merasa bersalah. Aru lalu memberikan proyek senter jam tangan yang ia buat. Itu bukanlah senter biasa. Senter ini bisa Xiangli gunakan untuk melakukan investigasi foto atau jejak lainnya. Tapi dari segala pujian yang Aru berikan, ada satu yang membuat Xiangli lebih bersemangat. Karena mulai sekarang, Nanda dan Doni dengan sukarela ingin bergabung ke ekskul detektif yang sedang Xiangli usahakan. Mereka mulai merasa apa yang dilakukan Xiangli adalah sebuah hal yang menarik. Melihat anggotanya kini bertambah, Xiangli jauh lebih bersemangat dibanding sebelumnya. Entah itu siang, entah itu malam, Xiangli benar-benar menaruh effortnya 100% untuk menangkap sang pencuri. Keesokan harinya, Aru mendapatkan kabar yang mengejutkan. Kabar itu adalah alat temuannya kini didaftarkan ke kompetisi IT nasional. Tak satupun anak ekskul IT yang setuju dengan keputusan itu. Mereka merasa Aru tak pantas mendapatkannya. Sementara itu, Aru terlihat sangat senang dengan kabar ini. Tapi di sisi lain juga, ia sedih. Karena tak bisa menemani Xiangli dan yang lain untuk melakukan investigasi lagi. Namun Xiangli meyakinkan Aru. Kalau yang terpenting sekarang adalah Aru bisa membuktikan kalau ia tak akan membuat kecewa siapapun yang sudah dan selalu mendukungnya. Dan untuk investigasinya, Xiangli akan terus melanjutkannya.
Karena sekarang dia tidak lagi sendiri. Ada Nanda dan juga Doni yang siap membantunya. Tapi sebelum itu, Xiangli menemui Jai dulu untuk minta maaf karena tak bisa membalikan alat temuannya. Dan karena itu juga, Jai jadi gagal ikut kompetisi nasional dan harus digantikan oleh Aru. Padahal tak ada seorang pun yang memuji alat temuan Aru dulu. Tapi menurut Jai tidak begitu. Alat temuan Aru ternyata sangat berguna saat ada banjir. Dan alat itu adalah alat temuan yang sama dengan yang Xiangli hina-hina sebagai popok anjing. Xiangli seketika mendapat sedikit pencerahan dan harus segera kembali ke ruang ekskul IT. Xiangli merasa ada yang aneh dengan salah satu jendela di sana. Berbekal senter pemberian Aru, ia menemukan bahan yang sama dengan yang ada di dalam karung alat temuan Aru. Bahan yang Nanda percayai juga bisa digunakan untuk mengekali pintu atau jendela yang terkunci. Dan jendela tadi adalah jendela yang tepat mengarah ke ruang olahraga. Semua pertanda yang ada membuat Xiangli teringat cerita Aru waktu itu, yang juga membalikan barang di ruang olahraga. Xiangli kini punya firasat kalau semua ini memang ulah Aru. Aru yang selalu ingin dihargai dan Aru yang selalu ingin dilihat kemampuannya. Kecurigaan mereka memuncak saat tahu kalau nama terakhir yang meminjam kunci ruang olahraga adalah Aru. Mereka lalu mencari alat temuan Jai dalam ruang olahraga. Tapi sayangnya apa yang mereka cari tidak ada sama sekali. Namun Xiangli menduga di salah satu etalase ada bekas kotak yang baru saja dipindah. Xiangli pun bertanya pada guru olahraganya, kemana kotak yang dipindahkan itu berada. Ternyata kotak itu sudah dibuang dan dibawa truk sampah. Karena semua pertanda sudah mengarah ke sana, jadi tak ada pilihan lain lagi bagi mereka selain mengejarnya. Kecelakaan yang Doni derita tadi membuat Jai juga datang untuk menjenguknya. Namun karena di sana Xiangli melihat peta kota mereka, ia lalu membuat perkiraan. Kira-kira di mana truk-truk sampah tadi akan membuang sampahnya. Dari 3 tempat pembuangan sampah yang ada dan riset yang Doni miliki, Doni yakin kalau truk sampah tadi pasti ada di tempat pembuangan yang pertama. Dan pasti di sanalah alat temuan Jai berada. Dalam perjalanan ke tempat pembuangan sampah, nampak sekali kalau Nanda sangat tak menyukai Jai. Bahkan saat yang lain mulai membicarakan apa cita-cita mereka, Nanda dengan cepatnya menyambar kesempatan Jai untuk menjawab. Jai pun hanya bisa diam dan memilih tak banyak bicara. Sesampainya di halte, Jai bahkan rela membuangkan sampah milik Doni yang ia harap bisa membayar kesalahannya, sampai Nanda sebenci itu padanya. Semua rencana mereka nyaris gagal, karena ternyata tempat pembuangan sampah itu dijaga ketat. Tapi mereka tak habis akal, dan segera mencari jalan lain untuk bisa masuk. Tumpukan sampah ada di mana-mana, dan tak ada satupun yang tahu pasti di mana kotak alat temuan Jai berada. Mereka segera membagi tugas. Pokoknya setiap kotak yang ada logo sekolah mereka harus mengambilnya. Dari sekian banyaknya kotak yang berlogo sekolah mereka, semuanya nampak sudah hancur dan tidak berbentuk lagi. Kecuali satu ini. Kenekatan yang Xiangli lakukan membuatnya harus dimarahi oleh Nanda dan Jai. Mereka merasa kalau Xiangli terlalu berlebihan jika harus mengorbankan nyawanya untuk melakukan ini semua. Tapi karena kejadian ini juga, Nanda berterima kasih pada Jai. Karena Jai lah yang tadi masih sempat mematikan mesin, yang nyaris membuat Xiangli menjadi isian dimsum.
Tak lama setelah itu, Doni membawa kotak yang tadinya Xiangli ambil. Dan ternyata isinya walau mereka pada akhirnya berhasil menemukan alat temuan Jiayi, namun mereka kini harus berurusan dengan kepolisian karena sudah membahayakan diri mereka sendiri. Ibu Xiangli juga sampai mengucap banyak kata maaf karena sudah menjadi pengaruh buruk untuk teman-temannya. Dan untuk Aru, Bu Sani akan mengurusnya sendiri esok hari. Xiangli merasa kecewa. Ia merasa semua usahanya pupus begitu saja. Padahal ia sudah selangkah lagi menuju apa yang sudah ia usahakan. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Bu Sani memanggil Xiangli dan ia memberinya secari kertas. Kertas yang menunjukkan kalau ekskul detektif Xiangli sudah di-ACC oleh pihak sekolah. Dan untuk urusan Aru, Bu Sani juga akan segera mengeluarkannya dari sekolah. Karena apa yang sudah dilakukan Aru sudah jauh melanggar aturan sekolah. Dan sudah selayaknya ia mendapatkan konsekuensi seberat ini. Aru, Aru terlihat lemas melihat Xiangli yang akhirnya mendapatkan hasil dari semua usahanya selama ini. Di sisi lain Aru senang. Ucapan selamat pun ia berikan kepada Xiangli. Tapi Aru juga tak bisa menutupi kesedihannya karena ia harus dikeluarkan dari sekolah. Batin Xiangli mulai bergejolak. Ia merasa kalau Aru seharusnya tak pantas diperlakukan seperti ini. Ia tahu kalau Aru salah, tapi tak seharusnya ia perlu dikeluarkan dalam waktu dekat. Xiangli teringat kembali apa yang Aru katakan tadi siang. Ia bangga dan senang melihat Xiangli berhasil. Tapi rasanya tak enak saja kalau orang yang selalu membantumu pada akhirnya justru yang terlihat salah. Xiangli mulai menyesal dan pikirannya kini berubah. Karena sekarang ia yakin kalau pelakunya bukanlah Aru. Keesokan paginya, pihak sekolah mengumpulkan semua murid dan guru tanpa terkecuali. Bu Sani ternyata berniat mempermalukan Aru di depan murid dan guru yang ada di sekolah atas apa yang ia perbuat. Tapi Xiangli punya rencana lain. Ia minta pada Doni dan Nanda untuk membantunya buktikan kalau Aru bukanlah pelakunya. 做出以下决定。孙老师，等一下。叫你呀、 Xiangli pun naik ke atas panggung untuk meminta maaf atas investigasinya yang ternyata salah. Dan membuat Aru harus jadi korbannya. Bahan yang Aru gunakan untuk membuat penemuannya ternyata dicuri oleh orang lain. Dan tak lama lagi, Xiangli akan menemukan siapa pelakunya yang sebenarnya. Hei, 小白， 白， Bayu segera dibawa naik ke panggung dan mengakui kelakuannya. Ia memang mencuri bahan milik Aru. Tapi tujuannya di sana hanya untuk bisa menyelinap masuk ke dalam ruang ekskul IT yang selalu terkunci. Bayu masuk karena ingin merawat burung kesakitan yang ia temukan di jalan. Karena di rumahnya tidak boleh merawat binatang, apalagi burung. Karena kata ibunya, Bayu sudah punya burung. Jadi satu-satunya tempat yang aman baginya adalah ruang ekskul IT. Tidak sampai situ, Bayu juga minta maaf pada Aru. Karena ulahnya, Aru harus jadi korban salah target dari investigasi Xiangli. Dan dari semua penjelasan ini, semua orang mulai bertanya-tanya. Jika Bayu tidak mencurinya, lalu siapa pelaku sebenarnya? 这一切都是我做的，对不起。 Iya, semuanya bermula saat Jiayi diminta membantu di ruang guru. Ia melihat kalau sebenarnya Arulah yang para guru pilih untuk mewakili sekolah di kompetisi IT nasional. Ia merasa marah dan memilih untuk membuang alat temuannya di tempat sampah. Tapi ia tak sadar kalau keributan besar akan terjadi karena ulahnya tadi. Jiayi pun mulai panik dan ia berniat mencari kembali alatnya itu. Tapi ternyata pihak sekolah sudah membuangnya dan bahkan nyaris menjadikan nyawa Xiangli sebagai korbannya. Kejutan tak berhenti sampai situ juga. Karena Jiayi pada akhirnya juga mengakui alat pemisah sampah otomatis yang digadang-gadang adalah yang terbaik itu
bukan buatannya sendiri. Ayahnya yang merupakan seorang programmer lah yang membuatnya. Xiangli baru menyadari ini saat melihat Jiayi tempo hari tidak membuang sampah di jenis yang tepat. Jadi dia tidak mungkin ia bisa membuat alat pilah sampah yang tepat jika pembuatnya sendiri tidak bisa memilah-milahnya sendiri. Jiayi hanya iri pada mereka-mereka yang punya talenta, pada mereka-mereka yang punya mimpi, dan pada mereka yang tahu apa yang akan mereka kejar. Sementara dia, apa-apa masih ayahnya, apa-apa masih bantuan dari ibunya. Dan setelah semua pengakuan itu, permintaan maaf paling tulus Jiayi ucapkan pada Aru, Xiangli, Busani, dan juga semua orang yang ada di sekolah. Dan Jiayi juga siap menerima apapun konsekuensi yang ada. Setelah sebulan berlalu, Aru dan Xiangli akhirnya kembali ngobrol seperti biasa. Dan ada satu yang Aru selalu ingin tanyakan sejak kejadian hari itu. Kenapa hanya dalam waktu semalam, kau terus mencari cara untuk membantah hasil investigasimu sendiri? Padahal kau sudah dapat apa yang kau inginkan. Keinginanmu untuk membuat eskul detektif juga sudah disetujui kan? Xiangli pun bilang, kalau ini adalah bentuk dari passionnya yang selalu ingin ia kejar. Tak ada alasan lain yang lebih dari sekedar passion. Xiangli sudah memperhatikan gerak-gerik Aru sejak pertama kali ikut investigasi. Dan rasanya Aru takkan mau merusak alat temuannya sendiri hanya untuk bisa masuk dalam jendela. Dan berhubung semua masalah yang ada kini sudah hilang sepenuhnya, maka harapan Xiangli pada Aru hanya satu. Tunjukkan kalau dirimu memang pantas dihargai. Dan bakatmu di bidang IT layak diganjar sebuah medali. 快点儿！那我走了。 Tak ada satupun orang di dunia ini yang tak melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting, akuilah kesalahan itu. Minta maaf dan tebus kesalahan yang sudah dibuat. Dan untuk hari ini, kata-katanya libur dulu, karena saya mau kasih pantun aja. Bunga layu kena air kencing, Bayu memang Ya, sorry, maaf saya emosi sama Bayu. Yu, teke, kowe iki piye to yu? Yu, ya kalau kalian punya teman kayak gini, ya di circle kalian, ajak nih semangat, tiba-tiba dia pergi. Kalian tahan dulu, jangan emosi, ya kan? Kalian pegang pundaknya, tatap matanya, ludahin. Ngono kuwi. Yu, kelakuanmu lo aneh-aneh we. Ya itu, gak ada kata-kata lagi, sumpah. Jadi saya Gogo dan Senam Tim Pustrabek Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like, berkomentar, mensubscribe dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang menjadi lebih baik seperti sekarang. Dan sebagai penutup saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas, buang. Tengah kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.